Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perayaan Natal di Kota Medan, ratusan jemaat masih memadati gereja HKBP Desa Besar hingga hari Selasa. Imbas longsor di Mandailing Natal, seorang ibu hamil terpaksa ditandu melewati hutan. Banjir tak kunjung surut akibat terus meluapnya 2 aliran sungai di Deli Serdang. Imbas longsor, seorang ibu hamil yang hendak bersalin terpaksa dibawa menggunakan tandu melewati hutan di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal. Sudah 5 hari, material longsor menutupi badan jalan. Beginilah situasi jalan di jalur Jembatan Merah Muara Soma Mandailing Natal, tertimbun material longsor. Seorang ibu hamil yang hendak bersalin terpaksa ditandu melewati hutan. Dengan kain sarung yang diikat pada bambu, Nur Kholilah, warga desa Lubuk Bondar, Batang Natal, diangkut oleh warga melewati hutan yang terjal dan licin sejauh 1 kilometer. Nur Kholilah harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk melakukan operasi sesar. Ibu yang mau melahirkan, Bang, ya? Ibu yang mau melahirkan dari desa Lubuk dari Lubuk Bondar, Bang, ya? Ya, ke Muara Soma di klinik persalinan. Itu tuh udah bincang-bincang sebenarnya. Iya. Mau dibawa ke Sumatera Barat kah? Apa ke Panyabungan, ya. Jadi berbagi informasi sama kepada desa semuanya. Mungkin Ya. dan untuk rawat secara ditanggil bisa dari Sumatera Barat Oh, seperti itu. pertimbangan itulah. Itu pertimbangannya, Nah, itu sehingga diputuskan ditanggul dari sini, Bang, ya? Dia kan pasiennya gawat darurat lah. Imbas dari material longsor yang menutupi badan jalan membuat akses jalan di wilayah pantai barat Mandailing Natal terisolir selama 5 hari. Para petugas kesulitan membersihkan lantaran longsor masih terus terjadi. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Banjir di sejumlah kecamatan Deli Serdang tak kunjung surut. Hujan deras menyebabkan air di 2 aliran sungai meluap, membuat banjir semakin meluas ke sejumlah kecamatan di Deli Serdang. Luapan aliran sungai Tanjung Morawa dan aliran sungai Batangkuis membuat banjir meluas ke 3 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Batangkuis, Tanjung Morawa, dan Bangunsari. Akibatnya ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Bencana banjir yang sudah terjadi hingga 3 hari ini sangat dikeluhkan masyarakat, sebab hingga kini belum adanya bantuan posko dari pemerintah dan BPBD Deli Serdang. Udah sering terjadi, Kak, di sini? Udah, setiap tahun. Setiap tahun terjadi, ya? Setiap tahun, setahun, akhir tahun, pasti banjir. Nah, sejauh ini, Kak, sudah ada perhatian dari pemerintah untuk melakukan normalisasi kali atau untuk mencegah banjir ini, Pak? Udah sih, udah bolak-balik dikorek juga sih sungainya, tapi ya tetap gini juga. Nah, ini ada banyak rumah nih yang terendam nih, Kak. Apakah penghuni di rumah itu mengungsi atau tetap menetap di rumah atau gimana, Kak? Mengungsi semua lah. Nah, untuk posko pengungsian, apakah sudah disediakan dari pemerintah, Kak? Tadi kayaknya belum. Kini warga berharap bantuan pendirian posko dan dapur umum dari pemerintah dan BPBD Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Masih soal banjir, akibat genangan banjir selama 3 hari di sejumlah kecamatan Deli Serdang, banyak warga menderita penyakit diare dan gatal-gatal. Hingga kini warga terus menanti bantuan dari pemerintah. Tingginya curah hujan pada hari Minggu lalu membuat 3 kecamatan di Deli Serdang terendam banjir. Sudah selama 3 hari banjir tak kunjung surut akibat terus meluapnya aliran sungai Tanjung Morawa dan Batangkuis. Akibat lamanya banjir membuat sejumlah warga menderita penyakit diare dan gatal kulit. Hingga kini warga hanya mengandalkan obat-obatan swadaya sebab belum adanya bantuan dari pemerintah. Sudah ada warga yang datang ke posko kesehatan, keluarnya gatal-gatal ataupun masuk angin. Untuk saat ini itulah.
yang dikeluhkan warga di posko kesehatan. Untuk bantuan Pak, sejauh ini Pak seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Bantuan saat ini belum ada dapat kami terima dari manapun. Kami masih menggunakan desa lah yang menanggulangi untuk buka dapur umum satu untuk Pak siang ini. Sementara menurut Kepala Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, pemerintah sudah mendirikan posko pengungsian di beberapa titik, bersamaan dengan posko pengobatan yang dirujukan untuk korban banjir. Debit air sungai ini kian bertambah terus. Padahal di daerah kita ini ada hujan, jadi menurut kita semua sepakatlah bahwasanya ini air datang dari gunung. Pak, upaya apa pemerintah sekarang ini mengkondisikan warganya seperti apa? Paling kita membantu masyarakat lah, terutama kita siapkan kamp pengungsi, kemudian juga ada posko kesehatan manakala ada masyarakat terjangkit penyakit oleh karena banjir, sudah kita siapkan. Kemudian makannya, baik itu dari sarapan, makan siang, makan malam, kita bantu terus. Kini warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan tanggul jebol yang mengakibatkan banjir terus terjadi setiap musim hujan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Memanfaatkan libur panjang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, kelonjakan calon penumpang terus terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Jumlah penumpang tahun ini mengalami peningkatan 7% dari tahun sebelumnya. Dalam memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru, calon penumpang di Bandara Kuala Namu mengalami kelonjakan. Sebanyak 28.211 penumpang datang maupun berangkat mengalami kenaikan sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Setiap penerbangan mengalami peningkatan. Tujuan Cengkareng meningkat 69%, Batam 9%, dan Pekanbaru 4%. Sementara untuk keberangkatan tujuan internasional Kuala Lumpur meningkat 42%, Pinang 31%, dan Singapura 12%. Pergerakan penumpang di periode Natal dan Tahun Baru 2023 ke 2024 itu kami telah memprediksi ada kenaikan sekitar 7% dibandingkan dengan pergerakan penumpang di periode Natal dan Tahun Baru di tahun 2022 dan 2023. Nah, jadi kalau di tahun 2022 dan 2023 itu pergerakan penumpang sekitar 444.000. Di tahun ini ada kenaikan sekitar 7% dari total tersebut. Petugas juga mendirikan posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di bandara. Jika penumpang menemukan tindak kejahatan, bisa melakukan pengaduan. Baik, kita dalam pengamanan ini lebih upaya preventif, di mana kita melaksanakan kegiatan patroli dengan kehadiran polisi, dengan kehadiran anggota petugas. Mungkin tadinya ada niat kesempatan yang berbuat jahat, dengan kehadiran pada petugas, mungkin hal tersebut tidak terjadi. Kemudian kita melakukan penempatan voting kepada personil kita yang petugas pengamanan untuk menghindari atau untuk menjaga, mengantisipasi terkait dengan titik-titik rawan, di mana titik-titik kerawanan yang menjadi perhatian daripada kita sesuai dengan mapping kita di Bandara Kuala Namu sini. Pihak bandara mengimbau kepada penumpang untuk memakai aplikasi travel agar mempermudah saat proses penukaran tiket, sehingga tidak lagi mengantri secara manual di pemeriksaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ferin Meriana, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.